Oke, jadi hari ini tadi kita belajar mengenai formasi supply dan formasi demand, di mana kalau supply itu terjadi drop, base drop, dan rally base drop. Kemudian formasi demand itu adalah rally, base rally, dan drop base rally. Kira-kira kejadiannya akan seperti ini. Nah, untuk menandai rally itu ya kita harus bisa mengidentifikasikan leg in atau candle yang besar yang berwarna hijau dengan body yang besar dan wick yang kecil. Kemudian kita juga harus tahu layout di mana terdapat candle merah yang besar dengan wick yang kecil. Dan untuk area base ini nanti akan ada candle base di mana wicknya panjang-panjang tapi bodinya kecil-kecil. Nah, setelah kita tahu formasi supply dan demand ini, kita akan mencoba untuk charting atau untuk menemukannya di XAU USD. Nah, untuk itu ada PR-nya nih. PR-nya itu identifikasikan support dan resisten. Kemudian di dalam area itu biasanya kita juga pasti akan menemukan identifikasi area untuk tadi drop, rally base rally, dan drop base rally. Oke, nah periode pengamatannya untuk Mbak Dina itu dari bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Kemudian Mbak Rosi bulan Maret 2025 sampai April 2025. Nah, untuk time frame-nya pakai 1 hour dulu ya. Nah, kenapa kita pakai 1 hour dulu? Karena di 1 hour ini nanti ini adalah time frame besar di mana istilahnya gojekannya itu nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi kita menggunakannya 1 hour. Bisa juga nanti di 15 minutes gitu ya. Untuk sekarang kita latihan dulu di 1 hour. Kemudian hasil pengamatan itu masukkan ke dalam Google Sheet. Nah, ini Google Sheet-nya ya. Ini nanti udah saya siapin formatnya. Jika sudah menemukan area tersebut, bagaimana cara entry atau buy sell di kemudian hari? Masukkan ke dalam kolom catatan. Ini tuh maksudnya adalah kita membuat trading plan analisa berdasarkan hasil kita dapat drop base drop dan base rally tadi. Kemudian juga berikan insight atau kesimpulan apa yang ditemukan atas hasil backtest tadi ya. Oke, sekarang saya masuk ke contohnya. Seperti ini. Ini saya membuka XAU USD di sini. Nah, ini periode pengamatan saya gitu ya. Ini kan di bulan Juni. Di bulan Juni saya menemukan di sini ada formasi supply formasi rally, base rally di sini dan ini disentuh kembali. Ada juga formasi rally, base rally di sini, tapi ini karena ada gap ya, ini juga nggak langsung kesentuh, tapi kesentuhnya panjang di sini ternyata ya. Oke, di sini ada rally, base rally, dan ternyata memang harga menyentuh ke sini, dan ini kita bikin pengamatan tadi ya, ternyata memang benar di area base ini harga sering berkumpul di sini. Nah, ini adalah masa-masa sideways yang biasanya itu trader itu bingung gitu ya arahnya mau kemana. Di 2 Juni 2025 ini 2 Juni ya. 2 Juni kan ini 2 Juni ada base. Jadi saya masukin di sini ketemu formasi apa? Formasi rally base rally ini tinggal diketik aja ya dan dipilih sesuai dengan formasi yang ditemukan. Kemudian apakah area tersebut sudah tersentuh? Nah, ternyata udah tersentuh ya di sini. Oke. Nah, area Fibonacci-nya itu di berapa? Kita lakukan pengamatan ternyata di 0,236 sampai 0,382 ya. Bahkan ini ada yang weak masuk ke 0,5. Nah, ini saya masukin, tinggal dipilih di sini. Oke, nah tanggal tersentuh base tadi, ini kita lihat, ini karena tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Dina ya, kapan formasi base ini terbentuk? Nah, ini jadi udah terjawab ya, berapa lamanya gitu. Berapa lamanya kita nggak tahu karena itu tergantung dari marketnya ya. Nah, ini tanggal 3, di tanggal 3 kan kesentuh lagi ya. Tanggal 3. Oke, saya masukin di sini. Nah, saya juga di capture link chartnya. Nah, ini adalah contoh satu. Jadi, nanti tinggal sama dengan gitu ya.
sama dengan masuk ke sini gambar contohnya ini. Nah, klik. Nah, kita untuk masukin gambar ini caranya kayak gini. Ini saya delete dulu ya. Nih, masuk ke sini. Ini di sini ada copy image. Klik. Nah, setelah itu masukin ke sini di Ctrl V atau di paste. Nah, kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya saya menemukan lagi gitu kan, menemukan di tanggal 12 Juni 2025. Nah, saya menemukan lagi di sini gitu ya. 2 Juni 2002 12 Juni 2025 dan ternyata dia balik lagi ke area base dan base ini tuh tersentuh sampai saat ini. Kalau kita panjangin tuh areanya bergerak di area sini. Seperti itu saya masukin dan ternyata ada di area 0,5 sampai 0,6 ya. Ini 0,5 sampai 0,6 dan sudah tersentuh. Tersentuhnya di tanggal 16 gitu. Jadi kan sebenarnya nih dari 12 ke 16 itu ada 4 hari ya yang kita hmm, apa tuh namanya baru tersentuh kembali gitu 4 hari. Nah, nanti bikin catatan di sini, catatannya misalnya ternyata area Fibonacci kuat atau mungkin menemukan pola-pola lain yang bisa menjadikan pengamatan. Nah, ini ya kesimpulannya apa yang didapatkan dari penelitian ini. Nah, ini kan baru istilahnya 2 minggu gitu ya. Jadi sedikit yang kita amati. Jadi kalau misalnya 2 bulan, harapannya nanti banyak. Tinggal diisi aja terus di sini. Nah, nanti semoga kita bisa menemukan kesimpulan yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk trading kita setelahnya. Oke, nah ini hasil backtest dari Mbak Dinia, masukin ke sini ya. Contoh gambarnya nanti masukin ke sini. Backtest Mbak Rosi masukin ke sini, gambarnya Mbak Rosi masukin ke sini. Oke, link ini akan saya kirimkan. Semoga teman-teman punya waktu untuk mengerjakannya ya. Jadi nanti kita punya keyakinan kenapa kita harus masuk di area-area formasi ini atau dan juga kita akan mempunyai kepercayaan area Fibonacci mana yang akan sering tersentuh. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak.